dan dia tidak mau menyebutkan namanya. Tapi di situ dia mengatakan bahwa dia sampai rumah tangganya sampai berantakan, teman-teman. Sampai punya utang miliaran hanya karena mengikuti ajaran Yusuf Mansur. Yang mana ini kami kritisi sudah sejak awal, teman. Dia mengikuti ajaran Yusuf Mansur mengenai sedekah ekstrim gitu, menolkan rekening, menolkan aset, yang mana hal ini tidak pernah dilakukan oleh Yusuf Mansur. Saya berani jamin itu gitu. Ini menjadi tanda tanya gitu. Kenapa Yusuf Mansur berani kemudian mengeluarkan kata-kata seperti itu, menyuruh orang untuk sedekahkan semua asetnya, nolkan rekeningnya, sedekahkan motormu, kendaraanmu, tapi dia sendiri tidak melakukan itu. Bukankah ini satu pembohongan yang besar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Al-Walid. Saudaraku, sahabatku, subscriber Cahaya Islam, ataupun kepada kalian yang baru, yang mungkin baru menemukan channel ini, saya hanya ingin menegaskan bahwa kita membahas Yusuf Mansur, kita mengkritik Yusuf Mansur, tidak lain dan tidak bukan adalah tujuan kami adalah untuk melihat Yusuf Mansur ini bertanggung jawab atas segala sepak terjang yang dia lakukan di masa lalu, di mana karena dirinya orang-orang akhirnya berinvestasi, yang mana semua investasi-investasi yang dilakukan itu, semua investasi-investasi, bisnis investasi yang dia luncurkan, ini semuanya gagal, teman-teman. Mulai dari investasi batubara, Hotel City, tabung tanah, Umroh Merdeka, terus Paytrend, dan berbagai masalah lainnya. Hal ini yang membuat kami berpikir, saya pribadi berpikir bahwa kok bisa semua bisnis yang dibangun oleh Yusuf Mansur, yang mana itu mengajak umat untuk berinvestasi, mengajak jamaahnya, di mana dia, dan kenapa saya sebut jamaah, karena Yusuf Mansur kebanyakan berbicara atau mengajak orang ikut dalam bisnisnya, itu di ceramah-ceramah dia, di sela-sela ceramah, atau di penghujung ceramah, atau bahkan di awal ceramah dia mengajak orang untuk kemudian ikut dalam bisnis-bisnis dia. Nanti saya akan tampilkan beberapa contoh video Yusuf Mansur mengajak orang untuk ikut dalam bisnisnya. Dalam hal ini saya menampilkan bagaimana Yusuf Mansur mengajak orang berinvestasi di VSI-nya yang sekarang kita kenal dengan Paytrend, yang akhirnya ditutup oleh OJK, yang mana kemudian ini juga menimbulkan pro dan kontra, yang menurut saya banyak orang-orang yang dirugikan dalam hal ini, dan tidak ada tanggung jawab dari Yusuf Mansur, baik itu secara moral maupun secara moral, teman-teman. Nggak ada di sini. Ada beberapa komentar netizen yang juga akan saya bacakan nanti, yang menurut saya ini menarik. Tapi kembali lagi bahwa harapan kami dalam kemudian mengkritik Yusuf Mansur, bahkan memboikot bisnis-bisnisnya, yaitu warung Stick and Stick, tidak lain dan tidak bukan adalah ingin melihat Yusuf Mansur ini tanggung jawab gitu. Kami tidak berniat untuk kemudian menjatuhkan atau apapun, bagaimanapun Yusuf Mansur ini juga manusia. Kami tidak berniat untuk kemudian membuat dia ini jatuh. Ini dia sendiri gitu. Saya pernah mengatakan bahwa seandainya Yusuf Mansur mau bertanggung jawab, maka kami akan berhenti. Dan suara untuk kemudian memboikot warung Stick and Stick ini akan kami berhenti melakukannya gitu. Kenapa sampai hari ini saya terus menyuarakan untuk memboikot warung Stick and Stick? Karena sering saya katakan bahwa hari-hari ini salah satu cara untuk kemudian melawan Yusuf Mansur, memberikan sanksi kepada Yusuf Mansur, adalah dengan memboikotnya. Memboikot Yusuf Mansur, memboikot bisnis-bisnis dia. Bahkan mungkin memboikot orang-orang yang berafiliasi dengan dia gitu. Karena menurut saya sanksi sosial itu adalah salah satu cara bagi kami masyarakat untuk kemudian menunjukkan keberatan kami kepada seseorang, apalagi orang ini punya nama gitu, terkenal, punya duit, punya power gitu. Tidak ada yang bisa kami lakukan selain memboikot. Karena kemarin-kemarin ada beberapa komentar yang bahkan menyentil mengatakan bahwa kamu hanya membuat konten tentang Yusuf Mansur karena ingin menjatuhkan. Nggak ada, saya tidak ada masalah pribadi dengan Yusuf Mansur gitu. Kalau mau dibilang ketemu dan tabayun segala macam, sudah kami berusaha untuk lakukan, tapi Yusuf Mansur sendiri tidak berada di rumah ketika kami mendatangi rumahnya. Ketika geruduk pertama Yusuf Mansur bersama para korban Hotel City dan investasi batubara, saya ikut di sana, teman-teman, karena saya ingin menunjukkan bahwa saya berani ketemu dengan Yusuf Mansur, tidak hanya sekedar berkuar-kuar di media sosial. Tapi kan kenyataannya Yusuf Mansur sendiri tidak berada di rumah, padahal itu sudah jauh-jauh hari kami lakukan gitu. Baik, ini ada sebuah komentar, dua komentar yang menurut saya menarik. Ini dari Mukhlis Surya. Boikot semua usaha si Mansur sampai bangkrut, biar cepat masuk penjara. Amin. Kalau memang dia tidak ada etikat baik untuk kemudian bertanggung jawab, dan insya Allah Pak Zaini Mustafa, Pak Darso, dan beserta orang-orang yang menyupportnya ini insya Allah tidak
berhenti. Saya yakin suatu saat kebenaran akan menemukan jalannya sendiri, teman-teman. Selama kita masih berjuang, saya yakin akan ada hasil akhir, di mana pada akhirnya kita akan temukan kebenaran itu sendiri gitu. Selama kita tidak capek untuk berusaha, berikhtiar dan berdoa, teman-teman, tentunya. Jadi usaha yang menurut saya hari ini maksimal, selain kemudian berusaha mengumpulkan bukti-bukti kecurangan Yusuf Mansur dan kemudian memasukkan kasus ini ke pengadilan, adalah memboikot warung Stick and Stick milik Yusuf Mansur gitu. Ini komentar kedua. Boikot juga dari Nana Sulistina. Boikot juga partner bisnisnya atau perusahaan yang merger dengan Yusuf Mansur. Ya, saya sedang berusaha untuk mencari tahu sama dengan siapa saja Yusuf Mansur ini bekerja sama, karena terus terang teman-teman, orang ini harus dikunci, kalau menurut saya harus di lock. Enak betul, sampai hari ini seolah-olah tidak ada masalah yang terjadi. Padahal di di akar rumput, orang-orang bawah ini banyak yang mengeluh, banyak yang menangis. Saya melihat ini seperti yang pernah saya katakan, saya melihat ini seperti gunung es, yang mana mungkin yang kami wawancarai ini hanyalah segelintir orang, teman-teman. Tapi di luar sana ada banyak orang-orang yang bahkan mungkin tidak bercerita mengenai kasus-kasusnya dengan Yusuf Mansur. Saya teringat sebuah email yang dikirimkan saya di tahun 2021 akhir, awal-awal saya membahas konten Yusuf Mansur. Itu emailnya panjang sekali, teman-teman, dan dia tidak mau menyebutkan namanya, tapi di situ dia mengatakan bahwa dia sampai rumah tangganya sampai berantakan, teman-teman. Sampai punya utang miliaran hanya karena mengikuti ajaran Yusuf Mansur. Yang mana ini kami kritisi sudah sejak awal, teman. Dia mengikuti ajaran Yusuf Mansur mengenai sedekah ekstrim gitu, menolkan rekening, menolkan aset, yang mana hal ini tidak pernah dilakukan oleh Yusuf Mansur. Saya berani jamin itu gitu. Ini menjadi tanda tanya gitu. Kenapa Yusuf Mansur berani kemudian mengeluarkan kata-kata seperti itu, menyuruh orang untuk sedekahkan semua asetnya, nolkan rekeningnya, sedekahkan motormu, kendaraanmu, tapi dia sendiri tidak melakukan itu. Bukankah ini satu pembohongan yang besar? Bukankah ini adalah ajaran yang sesat? Bukankah hal ini harusnya dipermasalahkan gitu? Ini bukan masalah sepele menurut saya gitu. Orang-orang yang kemudian mendengar itu dengan pemahamannya yang mungkin masih tidak belum mendalam, belum mendetail, lalu melihat Yusuf Mansur yang dikenal sebagai ustadz besar, bahkan ustadz nasional, berbicara seperti itu. Ini menurut saya hal yang keliru, dan hal-hal seperti ini kan tidak boleh dibiarkan. Kalau orang seperti saya yang berbicara seperti itu, mungkin dampaknya tidak terlalu besar, teman-teman. Karena seberapa sih pengikut saya gitu, seberapa pengikut Cahaya Islam? Tidak banyak. Tapi ini yang berbicara seperti ini Yusuf Mansur. Makanya saya bilang bahwa hal ini tidak boleh disepelekan gitu. Harus ada tanggung jawab gitu. Belum lagi kalau kita berbicara bisnis-bisnis yang mangkrak gitu. Mari kita simak sedikit video dari Yusuf Mansur mengenai bagaimana dia menarik orang untuk bergabung di VSI atau Paytrend. Kenapa nih kontrakan kok 20 pintu? Apa yang menjadi persoalannya? Dia cek lagi kontrakan-kontrakan, ternyata nggak ada kontrakan. Oh, wajar kalau satu kontrakan penuh, bukan karena mahasiswanya ngirit, tapi kontrakannya tidak tersedia sebanyak jumlah kebutuhan. Saudara nggak perlu ngerti, yang saudara perlu jalan. Nanti pengaruh nih, ketika saya menyeru saudara-saudara semua daftar VSI, nggak ngerti, wes pokoknya daftar. Pokoknya jalan, entar juga ngerti, entar juga paham, entar juga tahu manfaatnya. Yap, jelaskan di situ bahwa bahkan orang tidak ngerti pun secara tidak langsung dipaksanya untuk mendaftar dalam tanda titik. Itu dia orang-orang ini secara tidak langsung dipaksa untuk kemudian ikut dan bergabung dengan VSI-nya, yang tentunya ini mengeluarkan duit, teman-teman, mengeluarkan budget. Saya tidak tahu berapa angka pasti, yang jelas saya melihat di sana ini angkanya miliaran, bahkan mungkin puluhan bahkan ratusan miliar, teman-teman. Kalau melihat ini hanya istilah kasar saja ya, saya melihat orang-orang yang mendownload Paytrend di Play Store itu banyak sekali. Belum lagi kalau kita bicara tentang manajemen Paytrend segala macam gitu. PAM, Paytrend Asset Management kalau tidak salah gitu. Artinya ada banyak duit yang berputar di sana, ada banyak duit yang kemudian masuk ke sana, dan entah bagaimana cara mengelolanya, kok ini bisa sebangkrut ini gitu, semerugikan ini gitu istilahnya. Dan herannya lagi,
tidak ada perhatian lebih terhadap kasus ini gitu. Seolah-olah OJK pun hanya menutup gitu. Mungkin saya tidak melihat, saya berterima kasih dengan OJK yang menutup, tapi kan harusnya ini ada tindakan lebih gitu. Mungkin bukan otoritas dari OJK, harusnya mungkin pihak-pihak lain yang lebih berwenang. Tapi intinya saya tidak melihat ada tindakan yang efektif dan efisien untuk kemudian melihat kasus ini, bahwa kasus ini sebenarnya merugikan banyak orang. Dan ini tidak bisa disepelekan, teman-teman. Tidak bisa disepelekan bahwa ada orang yang mengumpulkan uang dari orang banyak, lalu kemudian bisa melenggang berjalan santai seperti tidak ada masalah begitu saja gitu. Ini hal-hal yang tidak bisa disepelekan tentunya, teman-teman. Dan ini pada akhirnya kalau terjadi pembiaran, yang pertama, orang yang sama bisa melakukan bisnis yang sama di kemudian hari. Yang kedua, ada orang-orang lain yang kemudian karena melihat ini hanya dibiarkan atau terjadi pembiaran, lalu kemudian berpikir, apakah saya juga akan melakukan yang sama gitu. Karena seperti yang sering saya katakan, bahwa di Indonesia ini orang-orang sudah tahu gitu, bahwa pola di masyarakat kita itu sangat patuh dengan yang namanya kiai, ustadz, ulama, dan segala macam gitu. Ini di satu sisi hal yang bagus, tapi di sisi lain akan ada oknum-oknum yang memanfaatkan hal ini gitu. Inilah yang kemudian menjadi masalah di sini. Ketika kemudian tidak ada perhatian lebih kepada mereka, bahkan terjadi pembiaran, maka ini akan terus terjadi berulang gitu. Makanya saya bersyukur adanya Pak Darso, Pak Zaini Mustafa, dan orang yang mensupportnya itu tidak lebih dan tidak bukan karena hal-hal seperti ini tidak bisa dibiarkan, teman-teman. Tidak bisa dibiarkan, ini harus dikritisi. Makanya kenapa sampai hari ini saya tidak bosan-bosan menyuarakan untuk memboikot bisnis-bisnis Yusuf Mansur. Tidak lain dan tidak bukan agar orang ini bungkam dan agar minimal ada perlawanan lah. Minimal ada perlawanan dari kalangan bawah gitu, di mana orang-orang seperti ini tidak seharusnya kemudian dibiarkan begitu saja gitu. Ini harus ada keadilan buat mereka, teman-teman. Dari Adi Syahrudin, matanya kayak orang kerasukan gitu. Sekarang sudah bangkrut, pokoknya nanti akan tahu manfaatnya. Bangkrut. Saudara nggak perlu ngerti kalau aneh mau tipu-tipu saudara, itulah kerjasama si Mansur maling. Doa tipu-tipu si Mansur, ngarang aja, dia bikin doa dasar maling. Iya, doa orang sakit jiwa, yang doanya nggak mungkin Allah kabulkan lah. Kagak nyambung dan asal-asalan. Semoga nggak ada yang undang lagi, amin. Harusnya kayak gitu, teman-teman. Konten ini diciptakan untuk menampung suara hati seluruh warga Indonesia yang tertipu duitnya oleh firmannya si Ucup ini. Termasuk saya kena pahit renah kan? Padahal Allah tidak mengharapkan namanya dikait-kaitkan dengan bisnisnya si Ucup ini. Ya, salah satu hal yang kemudian membuat daya tarik ini adalah Yusuf Mansur membawa bumbu-bumbu agama di dalam setiap bisnis yang dia presentasikan, teman-teman. Saya yakin dan percaya, ini juga berdasarkan orang-orang yang saya wawancarai secara langsung, teman-teman, ataupun yang di situ saya merekam, yang wawancarai adalah Pak Darso. Saya melihat bahwa kebanyakan dari mereka, orang-orang ini, yang pertama, mereka ini berinvestasi karena ada nama Yusuf Mansur di sana. Kenapa nama Yusuf Mansur? Kenapa nama Yusuf Mansur membuat mereka tertarik, teman-teman? Karena begini cara berpikirnya. Mungkin Yusuf Mansur ini terkenal sebagai ustadz. Orang-orang di Indonesia, negeri kita ini, tentu sudah tahu bahwa ustadz ini orang yang segala hal. Yang pertama, dia pasti orang berpikir, orang cerdas, dan segala macam, takut dengan Allah dan segala macam. Artinya mereka ini berpikir bahwa tidak mungkin seorang ustadz berkhianat. Seorang ustadz pastinya orang yang amanah. Tidak mungkin seorang ustadz kemudian tidak memikirkan betul-betul sebuah bisnis yang dia presentasikan sebelum kemudian dia presentasikan ke publik. Tidak mungkin seorang ustadz akan serampangan membuat bisnis. Tidak mungkin seorang ustadz benar-benar tidak berpikir secara matang sebelum kemudian mengajak orang lain untuk kemudian terjerembab ke dalam jurang. Saya yakin orang-orang berpikirnya seperti itu. Karena yang mempresentasikan bisnis-bisnis ini adalah seorang ustadz Yusuf Mansur. Waktu itu ya, kita memanggilnya Ustadz Yusuf Mansur atau UYM. Yang mana sekarang saya tidak mengakui itu. Saya akan menyebut nama Yusuf Mansur gitu. Orang-orang pasti berpikir bahwa tidak mungkinlah sebuah bisnis yang dibawakan oleh seorang ustadz akan membuat kita sampai seperti hari ini. Tidak mungkin. Karena kalaupun kemudian bisnis itu mangkrak, bisnis itu tidak berjalan, karena memang ustadz bukanlah jaminan bisnis itu sukses, tidak juga. Tapi pasti paling tidak mereka berpikir begini, kalau memang bisnis itu tidak jalan pun, pasti ada kejelasan di sana, pasti ada keterbukaan di sana, pasti ada transparansi di sana, pasti ada kejujuran di sana. Karena ini ustadz. Orang pasti berpikir seperti itu. Saya yakin dan percaya. Tapi kenyataannya apa, teman-teman? Kenyataannya berkata sebaliknya. Justru lebih mengerikan hal ini daripada orang-orang biasa yang membuka bisnis gitu. Justru terjadi hal-hal yang tidak jelas di sini. Tiba-tiba bisnis batubara mangkrak.
Tapi kok dia di 2010 dia bergabung dengan warung stick and stick. Bisnis batubara ini kan mangkraknya di 2009. Tiba-tiba kemudian Hotel City tidak ada kejelasan, padahal hotelnya jelas-jelas berdiri. Ini kemudian menjadi masalah. Tiba-tiba Paytrend tutup dan bangkrut. Padahal kemudian orang-orang yang mendaftar di sana itu semuanya top up, menyetorkan sejumlah duit. Bangkrutnya kayak gimana? Tidak ada penjelasan juga, teman-teman. Umroh Merdeka, program tabung tanah, ini semua tidak ada kejelasan. Moyafi di kami datang pun, bahkan pondasinya sudah ditelan bumi gitu. Ini kan satu keanehan. Dan seperti yang saya katakan di awal video, bahwa tidak boleh hal-hal ini dibiarkan gitu. Harus ada orang-orang yang punya otoritas, harus ada lembaga-lembaga yang harusnya punya kewenangan, yang bisa melihat ini, itu kemudian turun tangan dan ikut serta dalam proses untuk kemudian mencari keadilan ini, teman-teman. Saya percaya bahwa suatu saat Pak Zaini Mustafa dan Pak Darus Arif ini akan menemukan jalan ini gitu. Tapi ini memang akan memakan proses dan waktu yang cukup lama gitu. Tapi insya Allah kami akan tetap terus berusaha. Menurut saya ini adalah perjuangan di jalan amar ma'ruf nahi mungkar. Saya yakin suatu saat kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Dan sampai hari ini saya akan terus menyuarakan untuk memboikot Yusuf Mansur, memboikot segala bisnis-bisnis dia, dan memboikot warung stick and stick. Saya Rizal Walid, see you on the next videos. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke warung stick and shake, like video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena strap. Yusuf Mansur punya cerita, katanya punya jaku di mana-mana, nyatanya cuma numpang nama, emang bisa nggak punya muka. Boykot Yusuf Mansur, bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi Paytrend kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program Moyafi di kau gatot, bikin bisnis Hotel City ya bacot, bisnis mandek duitnya dicokot. Boykot Yusuf Mansur. Kalau cari tangga dipikir dulu, ngaku komisaris nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Boykot Yusuf Mansur. Maju caleg tapi nggak kepilih. Haha, orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Kok bisa bangun bisnis saat pandemi? Emang duitnya dari mana? Kalau bukan dari bisnis fiksi, ngajak umat kumpul dana cuma buat merana. Boykot warung steak. Johnny kok cuma diam kayak bot? Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Hahaha. Bikin bisnis batu bara kok bangkrut, Bikin aplikasi Paytrend kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program Moyafi di kau gatot, bikin bisnis Hotel City ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. kalau cerita nggak dipikir dulu. Ngaku komisaris grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Baju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Sorry kok cuma diam kayak bot. Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi Paytrend kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program Moyafi di kau gatot, bikin bisnis Hotel City ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Maju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Stop mampir di sana, stop masuk ke sana, stop makan di sana, stop bikin si ujuk kaya. Boykot warung steak. Bikin Yusuf Mansur ketar-ketir, biar dia mikir, biar dia sadar tanggung jawab. Mansur, kami sudah hilang sabar, umat sudah marah besar. Sampai mana kau kabur? Akan terus kami kejar walau sampai lubang kubur. Boykot warung steak.
jangan di skip. Share sampai kena strap. Like biar kasusnya di up. Komen sampai dia kena step. Hahaha.